Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad al-Rifai wa syabahaidina Naqsyabandi wa syaikhina Abdullahil Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat taufik. Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmuddin, majelis pengajian ilmu agama, pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu agama dan memberikan kemanfaatan ilmu tersebut fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa ditambah furudul wudu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kitabut taharati, al-miyahu allati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin.
tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Faslun wa juludul maitati tatahuru biddibaghi illa jildal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Faslun wa la yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun utawi iki iku fasal suwiji wa furudul wudu'i lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. An-niyatu iku niat. Inda ghaslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Wa ghaslul wajhi lan basuh wajah. Wa ghaslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring atau ilal mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiane sirah. Wa ghaslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'bain ay ma'al ka'bain sartane polok loro. Wa tartibu lan urut alama ing atase barang zakarnahu kang wis nyebut sapa kita ing ma. Fasal menjelaskan tentang fardu-fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah
mengurutkan rukun-rukun sebagaimana telah disebutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, wudu adalah awwalu maqasidit thaharah. Perkara pertama yang dimaksud dengan thaharah, dengan bersuci itu adalah wudu. Jadi pertama kali ketika disebut thaharah itu adalah wudu. Meskipun thaharah itu bukan hanya wudu, sudah kita sampaikan kemarin, thaharah itu meliputi wudu, kemudian juga mandi wajib, kemudian tayammum, menghilangkan najis, semuanya itu adalah bagian dari thaharah. Tetapi perkara pertama yang dimaksud dengan thaharah itu adalah wudu itu. Sehingga di sini pembahasan tentang thaharah setelah menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk thaharah yaitu air, jenis-jenis dan macamnya, maka di sini dilanjutkan dengan pembahasan tentang wudu. Ada istilah al-wudu'u, ada istilah al-wadu'u. Jadi kalau al-wudu'u itu artinya perbuatan wudu. Artinya berwudu itu al-wudu. Tapi kalau al-wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau beda harokat saja, yang pertama wawunya di dhammah, al-wudu'u, itu artinya berwudu, perbuatan wudu itu. Kalau di fathah al-wadu'u, bukan al-wudu, itu sudah berubah, artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi begitulah bahasa Arab ini sangat detail, berbeda harokat maka berbeda makna. Satu saja berbeda dari huruf-huruf dalam sebuah kalimat atau sebuah kata, maka itu membedakan makna. Karena itu seseorang harus hati-hati. Makanya ada pelajaran at-tasrif. Itu apa? Itu kan membahas harokat-harokat setiap huruf dalam kata. Itu sangat penting sekali, karena kalau salah memberikan harokat pada huruf-huruf itu akan berbeda. Misalnya tulisannya sama-sama hamzah dal kha lam. Bisa seseorang membacanya adkhala, bisa seseorang membacanya adkhulu. Kalau adkhala artinya apa? Memasukkan. Kalau adkhulu artinya saya masuk, kan beda. Padahal tulisannya sama, tapi kalau salah memberi harokat maknanya menjadi beda. Nah, di sini juga al-wudu'u dan al-wadu'u. Kalau dibaca al-wudu maka artinya perbuatan wudu itu. Tapi kalau diharokati fathah wawunya al-wadu, maka artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Nah, itulah detailnya dalam bahasa Arab ini, bahasa yang sungguh luar biasa. Karena itu untuk seseorang itu membaca kitab diperlukan yang pertama adalah shorof, yang kedua adalah nahwu. Itu sesuatu yang mutlak untuk dikuasai untuk bisa membaca kitab dengan benar. Kemudian al-wudu itu sendiri secara bahasa itu diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya itu indah. Wadha'ah itu artinya apa? Indah. Itu secara bahasa. Sementara secara istilah dalam syara', dalam agama, wudu itu artinya adalah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan niat.
Itu namanya wudhu secara istilah, yaitu menggunakan air digunakan pada anggota-anggota yang sudah ditentukan oleh syarak, yaitu muka, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu kan sudah ditentukan anggota-anggota yang harus dibasuh atau diusap. Maka menggunakan air pada anggota badan yang sudah ditentukan, yang diawali dengan niat, itu namanya adalah wudhu secara istilah. Kalau mandi kan untuk seluruh badan. Kalau wudhu untuk anggota badan tertentu. Tertentu itu berarti yang menentukannya adalah syarak, yaitu Al-Quran dan hadis, yang nanti akan dijelaskan anggota badan yang wajib dibasuh dalam wudhu itu anggota badan apa saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi secara bahasa itu artinya indah. Artinya kalau orang Arab mengucapkan kata itu wadha'ah, itu artinya indah. Kalau dalam istilah syara, dan itu yang dikehendaki di sini dalam dalam fikih, yaitu menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Itu yang disebut dengan wudhu secara istilah. Kemudian wudhu ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tetapi wudhu ini sudah ada sejak nabi-nabi, atau sudah ada dalam syariat nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan tayammum. Kalau tayammum itu hanya syariat Nabi Muhammad, belum ada tayammum pada syariat sebelum Nabi Muhammad, belum ada. Tapi kalau wudhu itu sudah ada dalam syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukankah sudah kita sampaikan bahwa seluruh para nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Innad-dina indallahil Islam. Dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allad dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ibaratnya adalah seperti saudara, beda satu bapak beda ibu. Maksudnya bagaimana? Dinuhum wahid, agamanya itu sama, satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum ay syara'i'uhum mukhtalifah, syariatnya itu yang beda-beda, aturan hukumnya yang diberlakukan itu yang beda-beda antara satu rasul satu dengan rasul yang lain, itu yang beda. Nah, di antara contohnya ini masalah bersuci ini. Wudhu itu ada pada syariat sebelum Nabi Muhammad, juga ada dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau tayammum itu tidak ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, tetapi adanya dalam syariat Nabi Muhammad saja. Kemudian kemudian menghilangkan najis. Dalam syariat Nabi Muhammad, najis itu bisa disucikan dengan air. Tapi dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, najis itu nggak bisa disucikan dengan air. Kalau misalnya ada baju yang kena najis, maka dipotong. Mana yang kena najis itu yang dipotong. Nggak bisa disucikan dengan air. Itu namanya apa? Syariat. Dalam thaharah ada perbedaan. Bahkan dalam wudhu pun ada perbedaan juga, yaitu tentang yang disebut dengan italatul ghurrah dan italatut tahjil. Dalam syariat sebelum Nabi Muhammad nggak ada itu. Yang ada dalam syariat Nabi Muhammad. Apa italatul ghurrah? Kalau italatul ghurrah itu melebihi bagian yang wajib dibasuh dari muka. Jadi kalau kita membasuh muka nanti akan diterangkan, batasnya kan sudah ditentukan dari mulai tempat
tumbuhnya rambut sampai dagu, dari anak telinga satu ke anak telinga yang lain. Apa yang ada dalam batas itu namanya wajah. Tetapi ada syariat disunnahkan untuk italatul hurrah, yaitu menambah bagian dari bagian luar dari wajah ini, batas wajah ini, telinga ikut dibasuh, di atas muka ini juga wajib dibasuh sampai ke bawah sini. Nah, itu disunnahkan menambah dari bagian yang wajib untuk dibasuh. Itu nggak ada dalam wudhu dalam syariat sebelumnya. Kemudian juga ada italatul tahjil. Italatul tahjil itu melebihi bagian yang wajib dibasuh dari tangan dan kaki. Yang wajib dibasuh itu siku sampai siku. Siku termasuk wajib dibasuh. Tetapi ada syariat disunnahkan kita membasuhnya sampai pertengahan sampai pertengahan lengan, bukan hanya sampai di sini, tetapi dilebihkan. Kalau kita membasuh kaki, yang wajib itu sampai mata kaki, tapi kita disunnahkan untuk sampai ke atas, sampai ke betis membasuhnya. Itu syariat ini itu hanya ada dalam wudhu dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi wudhunya itu ada dalam syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Terbukti Sayyidah Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah ini ketika akan masuk ke Mesir, daerah yang ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Yang raja ini itu akan memaksa atau memperkosa perempuan-perempuan yang cantik yang datang ke daerahnya. Ketika beliau masuk bersama Nabi Ibrahim ke daerah itu, yang dilakukan beliau apa? Beliau berwudu. Berwudu, mensucikan dirinya dengan cara berwudu. Sehingga ketika Sarah ditangkap, kemudian akan dipaksa oleh si raja zalim itu dipaksa berzina, diperkosa. Ternyata si raja itu kemudian menjadi semacam patung. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menyentuh Sayyidah Sarah. Kemudian dia meminta dilepaskan oleh Sayyidah Sarah. Kemudian dilepaskan lagi, dia masih pingin lagi menyentuhnya. Tetapi dia kemudian menjadi semacam patung sampai 3 kali, sampai kemudian raja itu menyerah dan mengatakan kepada yang membawa, kalian ini tidak membawa seorang manusia, lepaskan. Bukan hanya dilepaskan, bahkan Sayyidah Sarah kemudian dihadiahi seorang budak perempuan yang namanya Hajar. Yang kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa syariat wudhu itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Beda dengan tayamum, itu yang nggak ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad. Jadi karena memang para nabi itu agamanya sama, semuanya menyembah Allah, semua mengajarkan la ilaha illallah. Tetapi hukum yang diterapkan itu berbeda-beda antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Termasuk dalam masalah toharah itu ada perbedaan. Wudhu sama ada, tetapi ada sisi perbedaannya antara syariat Nabi Muhammad dan syariat sebelumnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentang masalah wudhu itu ada ayat yang menjelaskannya, dan itu merupakan syarat sah sholat. Artinya sholat itu tidak akan sah apabila seseorang itu
tidak berwudu, artinya dia berhadas kecil, maka sholat yang dilakukannya itu tidak sah. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6 bahwa Allah berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai di sini artinya bersamaan dengan siku. Siku juga termasuk harus dibasuh. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, sebagian kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki, termasuk mata kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat wudhu itu disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa wudhu ini menjadi syarat sah dari sholat. Kalau ada seseorang misalnya sholat tanpa wudhu, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya karena ini adalah syarat sah dari sholat. Sebagaimana menghadap kiblat itu syarat sah sholat, kemudian menutup aurat itu syarat sah sholat, mengetahui masuknya waktu sholat itu syarat sah sholat. Demikian juga berwudu itu adalah syarat sah sholat. Tidak harus seseorang itu setiap kali sholat berwudu, tetapi setiap kali sholat dia harus punya wudu gitu. Jadi artinya dia tidak berhadas kecil. Jangan dipahami nanti berarti syarat sah wudu, syarat sah sholat, setiap kali sholat harus berwudu. Kalau memang dia tidak punya wudu, artinya dia berhadas kecil, ya setiap kali sholat dia berwudu. Tapi kalau misalnya dia tidak berhadas kecil, maka berarti dia masih punya wudu. Berarti dikatakan dia sudah berwudu. Misalnya seseorang sholat zuhur, sebelum sholat zuhur dia berwudu. Kemudian ketika masuk waktu asar, dia belum batal, wudunya belum batal. Berarti dia masih punya wudu. Seandainya dia sholat asar tanpa berwudu terlebih dahulu, artinya dia sholat asar dengan wudu sholat zuhur, maka itu boleh. Kalau sampai maghrib belum batal juga, kemudian dia sholat maghrib dengan wudunya sholat zuhur, maka nggak masalah. Kalau sampai masuk isya, kemudian dia belum batal juga, sehingga dia sholat isya dengan wudunya sholat zuhur, maka itu juga nggak masalah. Jadi bukan setiap sholat itu harus wudu, tetapi setiap sholat seseorang harus dalam keadaan punya wudu, artinya tidak berhadas kecil. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi kalau ada seseorang setiap kali sholat wudu meskipun belum batal, itu boleh, tetapi dengan niat tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu hukumnya sunnah. Lebih baik kalau setiap orang misalnya ini zuhur dia wudu, misalnya berhadas menghilangkan hadas, nanti datang waktu asar dia belum batal, kemudian dia wudu lagi, tapi niatnya bukan menghilangkan hadas, niatnya adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ini sunnah. Jadi niatnya apa? Bukan nawaitul wudu'a
li raf'il hadasi, bukan untuk menghilangkan hadas, bukan, tetapi untuk memperbaharui wudu. Ini perlu diingat, perlu diingat. Kalau kita belum batal wudunya, kemudian kita mau wudu misalnya, padahal kita masih punya wudu, maka niatnya bukan niat menghilangkan hadas. Kenapa? Karena dia nggak punya hadas. Niatnya apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu, dan ini hukumnya adalah sunnah. Berarti sangat dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi ingat, niatnya bukan menghilangkan hadas. Karena banyak yang melakukannya setiap kali sholat wudu, padahal dia tidak berhadas. Kemudian dia niatnya menghilangkan hadas. Hadas mana yang dihilangkan sementara dia tidak ada hadas pada dirinya. Karena itu penting juga untuk diingatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, surat Al-Maidah ayat 6 itu, kemudian para ulama itu menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan tentang rukun wudu atau furudul wudu. Jadi istilahnya bisa disebut furudul wudu, bisa disebut arkanul wudu. Meskipun kalau dalam kitab-kitab para ulama yang paling banyak itu menggunakan istilah furudul wudu, termasuk dalam kitab ini menggunakan istilah furudul wudu. Tetapi furudul wudu yang dimaksud di sini sama dengan istilah arkanul wudu. Jadi sehingga boleh kita menyebutnya furudul wudu, fardu wudu, boleh kita menyebutnya arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Nah, rukun wudu artinya apa? Ma la yasihul wudu bidunihi wa huwa juz'un minal wudu. Yaitu wudu tidak sah tanpanya. Jadi dia menentukan keabsahan wudu dan dia merupakan bagian dari wudu itu. Seperti membasuh wajah. Kalau ada orang wudu tidak membasuh wajah, ya nggak sah wudunya. Dan membasuh wajah itu merupakan bagian dari perbuatan wudu. Maka itu disebut rukun. Rukun sholat artinya adalah sesuatu yang sholat tidak sah tanpanya, dan dia bagian dari sholat. Itu yang membedakan antara rukun dan syarat. Kalau syarat itu bukan merupakan bagian dari ibadah, kalau rukun itu adalah bagian dari ibadah. Tapi keduanya, syarat maupun rukun, itu sama-sama menentukan sahnya ibadah. Kalau seseorang beribadah, sholat misalnya, dia tidak melaksanakan syarat sahnya, maka sholatnya nggak sah. Demikian juga orang yang sholat kemudian dia tidak melaksanakan rukunnya juga tidak sah. Tetapi bedanya, kalau syarat itu bukan bagian dari ibadah, sementara rukun itu bagian dari ibadah tersebut. Rukun wudu dia adalah bagian dari wudu itu, dan tanpa sesuatu itu dikerjakan, rukun itu dikerjakan, maka wudunya tidak akan sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi kalau kita membaca ayat yang tadi, itu disebutkan hanya 4. Sementara dalam mazhab Syafi'i rukun wudu itu ada 6. Coba kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. 4.
Tapi kok dalam mazhab Syafi'i dikatakan 6 bukan 4. Kalau dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi, rukun wudhu itu ada 4 sesuai dengan ayat itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu itu ada 6. Berarti ditambah. Yang 2 dari mana? Yang 2 dari hadis. Karena ajaran Islam itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Bukan hanya Al-Quran tetapi juga hadis. Karena hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, fungsi daripada hadis-hadis Rasulullah, baik itu yang berupa akwal, berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan Nabi, itu semuanya adalah menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan sebuah hadis yang kita semuanya sudah sangat hafal, disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Yang para ulama sebagian memaknainya sesungguhnya keabsahan suatu amal itu, suatu amal ibadah itu tergantung kepada niat. Jika enggak niat ya enggak sah. Jika berniat baru sah. Jadi memang sebagian ibadah itu hanya sah jika disertai dengan niat. Meskipun ada sebagian ibadah yang itu sah tanpa niat. Ada, tetapi nggak sempurna, nggak sempurna. Misalnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, setiap hari misalnya dikasih uang atau setiap bulan dikasih uang sebagai nafkah. Tapi si suami itu tidak pernah niat memberikan nafkah. Pertanyaannya sah atau tidak dia memberikan nafkah itu? Bukankah memberi nafkah itu kewajiban bagi suami? Jawabannya sah. Sah itu artinya nanti di akhirat dia tidak akan kena beban telah meninggalkan kewajiban, telah gugur kewajibannya. Tetapi si suami itu tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak niat. Tapi kalau wudhu seseorang tidak niat, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah. Jadi ada makna dari hadis innamal a'malu binniyat itu bahwa sebagian amal ibadah itu sahnya jika dengan niat. Juga makna yang kedua, sebagian amal ibadah itu sempurnanya itu dengan niat. Bukan sahnya tetapi sempurnanya dengan niat. Nah, maka di sini kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Nah, ini masih 5 tambah niat masih 5 berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian tambahannya lagi yang terakhir, berarti nambah di depan sama di belakang, yaitu at-tartib. Ditambahi tartib. Tartib itu diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada Allah. Ibda'u, mulailah, bima bada Allah, dengan apa yang telah Allah mulai. Jadi di situ ibda'u, mulailah kamu dalam, kalau terapkan dalam ayat itu, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dalam Al-Quran itu dimulai apa? Faghsilu wujuhakum, berarti mulailah dengan membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian yang kedua urutkan setelah membasuh wajah, kemudian basuhlah kedua tangan beserta siku. Wamsahu biru'usikum, setelah itu usaplah kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki.
Nah, maka mulailah seperti yang dimulai oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dengan memulainya dengan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Berarti harus berurut. Nah, sehingga muncullah rukun yang keenam dari rukun wudu, yaitu at-tertib, berurut seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga menjadi rukun wudu dalam mazhab Syafi'i itu ada 6. Tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan 4, hanya berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Nah, ini adalah masalah fikih yang memungkinkan ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang rukun sholat, rukun wudhu, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, dalam niat ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Ini yang harus diperhatikan yang pertama. Niat itu bersamaan dengan membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka. Karena ada yang memahami keliru. Kemudian dia pertama dia diucapkan, dia mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Baru kemudian dia membasuh muka. Atau bahkan ada sebagian yang berwudu itu bahkan sebelum membasuh kedua telapak tangannya, sebelum berkumur-kumur. Bahkan sebagian ada yang menganggap bahwa niat itu adalah doa. Saya melihat di sebagian ada video praktek wudu, itu ada yang mempraktekannya begitu. Jadi sebelum dia wudu, sebelumnya dia berdiri dulu begini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, baru kemudian mencuci tangannya. Ada yang seperti itu. Nah, itu tidak pas. Niatnya bukan seperti itu. Niatnya itu bersamaan dengan membasuh muka. Bersamaan. Nah, kalau misalnya bersamaan di situ maksudnya bagaimana? Yaitu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Jadi bagian pertama ketika kita membasuh begini dari sini, maka ketika kita membasuh di sini itu dalam hati ada saya niat wudu. Itu harus seperti itu. Kalau misalnya dia lupa niatnya, baru ingat setelah separuh dari wajah dia basuh, misalnya ketika begini dia lupa, kemudian sudah separuh, ingat baru dia nawaitul wudu. Berarti yang separuh di sini belum ada niatnya. Maka di sini harus diulang kembali. Yang atas ini harus diulang kembali. Kenapa? Karena bagian yang di sini tadi belum disertai niat. Karena niat itu harus bebarengan, bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wudu. Ketika dia membasuh pertama, disinilah dalam hati dia mengatakan nawaitul wudu atau nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadas misalnya, itu letak niatnya. Itu harus diperhatikan, bukan sebelumnya, bukan setelahnya, tetapi bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah itu. Itu letak niat. Nah, meskipun sederhana, tetapi terkadang ada yang praktek yang keliru seperti itu. Nah, kita saksikan secara langsung ada orang yang mempraktekkan seperti itu. Karena ada yang menganggap setiap pokoknya bahasa Arab itu doa, sehingga tadi kayak begitu dipraktekkan sebelum berwudu dia angkat tangan nawaitul wudu'a, dikira itu adalah doa, padahal itu adalah niat. Nah,
Ini yang pertama yang harus diperhatikan dalam niat, bahwa niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Kemudian yang kedua, niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Nah, niat itu di sini, bukan di lisan. Sementara niat di lisan dengan mengucapkannya itu hukumnya adalah sunnah. Berarti perlu apa tidak diucapkan? Ya perlu, tapi bukan wajib. Nah, ketika kita menjelaskan letak niat itu di hati, bukan berarti kita menganjurkan tidak niat dengan lisan, tidak. Niat dengan lisan itu hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau sunnah itu lebih baik dikerjakan. Tetapi ingat, yang wajib itu adalah yang di dalam hati. Maka nggak cukup kalau seseorang dalam wudhu hanya niat dengan lisan tetapi hatinya nggak niat, itu nggak sah. Kalau seseorang berniat wudhu dalam hati meskipun tidak mengucapkannya dengan lisan, itu sah. Yang sempurna lisannya mengatakan nawaitul wudhu'a, hatinya juga mengatakan itu, juga menyengaja untuk berwudhu, melakukan perbuatan wudhu. Itu juga, itu yang sempurna. Lisan melafalkan niat, hatinya apa? Hatinya itu juga niat. Itu yang utama. Tapi jika hatinya saja niat, lisannya enggak membaca niat, itu sah. Tapi jika seseorang melafalkan niat tapi hatinya tidak melafalkan niat, maka tidak sah. Kalau lafalnya enggak niat, enggak melafalkan niat, hatinya juga enggak niat, apalagi enggak sah sama sekali wudhunya. Nah, karena yang pokok itu adalah niat itu di dalam hati. Karena niat itu amalun qalbiyun, perbuatan hati. Ini penting untuk disampaikan karena ada sebagian orang awam ya, kemudian ketika wudhu, saya belum hafal ya niatnya wudhu. Kamu kok nggak wudhu? Saya belum hafal niatnya wudhu gimana? Nggak usah hafalan, langsung aja dalam hati mengatakan saya niat wudhu sudah selesai. Nah, jadi tidak harus hafal niatnya wudhu. Meskipun tadi melafalkan niat itu apa hukumnya sunnah, tapi tidak perlu seseorang untuk berwudhu kemudian menunggu hafal, apalagi dengan lafaz yang panjang itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini kan fenomena seperti itu kan terjadi di masyarakat. Orang tidak berwudhu karena tidak hafal niatnya wudhu. Orang nggak sholat karena saya belum hafal ya niatnya sholat. Nah, ini jadi masalah nanti. Padahal agama ini mudah. Agama ini mudah, termasuk dalam niat itu mudah. Nah, niat itu dalam hati, tidak harus dilafalkan dengan lisan. Meskipun tadi kita katakan melafalkan dengan lisan hukumnya sunnah, berarti dianjurkan kita untuk melakukannya. Tapi ingat, niat dengan hati itu yang pokok, itu yang wajib. Yang tanpanya maka wudhu seseorang tidak akan sah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama niat itu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah, yang harus diperhatikan. Yang kedua, niat itu dilakukan dengan hati, dalam hati. Kemudian yang ketiga, niat itu harus menggunakan an-niyat al-mujzi'ah, niat-niat yang mencukupi untuk wudhu. Niat yang mencukupi untuk wudhu itu misalnya adalah niat berwudhu. Nawaitul wudhu'a, saya menyengaja untuk wudhu, melakukan perbuatan wudhu. Jadi seperti itu saja, itu sudah cukup. Nawaitul wudhu, saya niat berwudhu, itu sudah cukup.
Atau niatnya bisa niat menghilangkan hadas, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Nah, itu sudah, atau nawaitu raf'al hadas, dan berniat untuk menghilangkan hadas. Itu juga cukup. Dia tidak mengatakan wudu tapi nawaitu raf'al hadas. Itu juga cukup. Atau seseorang berniat untuk bersuci yang wajib. Berniat untuk melakukan bersuci yang wajib, atau seseorang berniat agar diperbolehkan melakukan diperbolehkan melakukan sholat. Nawaitu istibahah atas sholat, nawaitu istibahah misalnya at-tawaf misalnya, maka itu mencukupi untuk wudhu. Wudhunya sudah sah, tapi bukan berniat untuk diperbolehkannya melakukan sesuatu yang tidak disyaratkan untuk suci dari hadas. Kalau menyentuh mushaf itu kan disyaratkan harus bersuci. Kalau seseorang misalnya berwudu nawaitu istibahata massil mushaf, saya niat berwudu biar boleh menyentuh mushaf, maka itu sah. Nah, itu sah wudunya. Tapi kalau seseorang niat misalnya nawaitu istibahata qiraatil Quran, saya niat wudu biar bisa untuk membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu disyaratkan suci dari hadas kecil apa tidak? Tidak. Kalau membaca tanpa menyentuh, membaca misalnya saya membaca Fatihah tanpa menyentuh mushaf. Misalnya saya baca surat Al-Waqiah tanpa menyentuh mushaf. Tanpa wudhu juga boleh. Tanpa berwudhu, dalam keadaan wudhu, dalam keadaan hadas juga boleh. Tidak haram. Nah, yang seperti ini, kalau seseorang ada berwudhu kemudian niatnya biar boleh membaca Al-Quran, itu nggak sah. Tapi jika dia niatnya biar boleh menyentuh mushaf, itu sah. Karena menyentuh mushaf itu disyaratkan harus suci dari hadas. Atau biar boleh melaksanakan sholat, biar boleh melaksanakan tawaf, maka itu diperbolehkan. Karena tawaf, sholat itu tidak sah tanpa wudhu. Jadi yang ketiga ini juga harus diperhatikan dalam niat. Kalau biasanya di kalangan kita niatnya kalau yang dilafalkan itu didobel-dobel. Dia mengatakan nawaitul wudu'a juga liraf'il hadatsil asghar. Pada wudu itu ya liraf'il hadatsil asghar, ditambah-tambah. Ya tidak masalah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak pas. Dalam kondisi tertentu, bukan dalam semua kondisi. Misalnya seorang perempuan yang dia mengeluarkan darah istihadhah, kalau wudhunya liraf'il hadas kan nggak bisa, karena dia terus berhadas. Kalau misalnya seseorang yang beser misalnya, dia kan nggak bisa menghilangkan hadas karena dia terus berhadas, daimul hadas. Sehingga niatnya bukan nawaitu raf'al hadas, tapi niatnya adalah misalnya nawaitu istibahatas sholat, biar saya berwudu biar bisa untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena itu ini juga perlu kita untuk untuk mengetahuinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam niat ini boleh menggabungkan antara niat misalnya menyegarkan atau membersihkan muka dengan niat yang mencukupi. Jadi dalam hatinya selain niatnya itu untuk menghilangkan hadas, niatnya itu wudhu, juga ada niat wajahnya biar segar. Nah, itu juga dianggap sah. Nah, niat wudhu yang seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini.
Insya Allah besok akan kita lanjutkan pembahasan tentang rukun wudhu berikutnya, membasuh muka, mana bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka dan bagaimana tata caranya. Insya Allah akan kita jelaskan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.